Hello everyone, my name is Suhardi. I am from Indonesia. Welcome back to my YouTube channel Last Paradise. When happy child go with preparation, this then know which words set you all in the name of God, the most gracious and the most merciful. Kembali lagi dengan saya Suhardi. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bahasa internasional. Sebelum kita memulai pelajarannya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, kemudian like dan share kepada temannya jika channel ini bermanfaat. Oke teman-teman sekalian, belakang ini saya men-share beberapa tentang bahasa. Namun di sini saya ingin menggabungkan atau mengkombinasikan. Kemudian kita akan membedah antara perbedaan yang akan kita satukan nanti. Nah, di sini saya ingin membahas yaitu tentang 3 bahasa, yaitu antara perbedaan bahasa Jepang, Korea, dan bahasa Cina. Nah, teman-teman sekalian, bagi orang yang tidak mengenal tentang 3 bahasa tersebut, banyak mengira bahwasannya bahasa tersebut itu sama. Tapi jika kita mempelajari bahasa tersebut, antara bahasa Jepang, Korea, dan Cina ini memiliki suatu perbedaan yang sangat berbeda pastinya. Tidak sekedar berbeda dari segi ucapan, tapi berbeda juga dari segi frasa maupun segi tulisan. Nah, teman-teman sekalian, nanti di sini kita akan membedah antara 3 bahasa ini, yaitu bahasa Arab, yaitu bahasa Korea, bahasa Cina, dan bahasa Jepang. Kenapa? Menurut pakar ahli bahasa, sepakat mengatakan bahwasannya pakar sejarah tidak ada yang mengatakan bahwasannya 3 bahasa ini sama antara Korea, Jepang, dan Cina. Namun, ya, ketiga bahasa ini masih memiliki kemiripan yang sama. Karena sebab ketiga bahasa ini memiliki jalinan atau hubungan antara ketiga negara ini dengan yang begitu sangat lama, berabad-abad lamanya. Karena oleh dari itu ketiga bahasa ini masih memiliki kemiripan antara Jepang, Cina, dan Korea. Namun di sini kita akan membahas secara signifikan antara 3 bahasa ini. Mungkin sebagian mengira bahwasannya perspektif kita 3 bahasa ini adalah bahasa yang berbeda. Namun pada intinya jika kita pelajari dan kita bedah, kita akan menemukan 3 bahasa ini sangat berbeda pastinya. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sejarah 3 bahasa, yang mana kita akan membedakan antara 3 bahasa ini antara Jepang, Korea, dan Cina. Oke? Oleh dari itu jangan kemana-mana, terus liatin dan terus disimak materinya. Oke? Seperti apakah perbedaan bahasa Mandarin, Korea, dan Jepang? Dari segi pelafalan, untuk urusan pelafalan, bahasa Jepang bisa dibilang yang paling mudah. Karena ia memiliki 5 huruf vokal sama seperti bahasa Indonesia, yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, sedangkan teman-teman sekalian, di dalam bahasa Korea itu sedikit lebih kreatif. Adapun di antara contoh tulisannya, teman-teman bisa lihat seperti ini ya. Nah, sedangkan bahasa Mandarin memberikan sedikit elemen yang membuat belajar bahasa lebih menyenangkan dengan nada. Biasanya bahasa Mandarin itu lebih cenderung dengan nada. Penggunaan nada tidak hanya dipakai dalam bahasa Mandarin, tapi juga beberapa bahasa lain seperti bahasa Thailand dan bahasa Vietnam. Nah, di dalam bahasa Mandarin bisa jadi ada kalimat yang seperti ini. Contoh, kenapa sih dikatakan sebut itu? Karena ada sebuah puisi dalam sebuah ruang batu yang memiliki marga she, menyukai singa dan bersumpang untuk memakan 10 singa. Yang mana puisi ini tulis oleh ahli bahasa Mandarin untuk menunjukkan betapa sulitnya bagi mereka untuk mengganti sistem karakternya dengan alfabet. Nah, adapun dari perbedaan segi penulisan antara bahasa Jepang, Korea, dan Cina, yang mana bahasa Korea ini menggunakan karakter yang dipakai oleh bahasa Mandarin. Nah, tapi sejak beberapa abad terakhir ini ya, bahasa Korea itu mengembangkan alfabet sendiri yang disebut dengan Hangul ya. Hangul, yang mana pada tahun 1440-an. Nah, mereka ini menyusun huruf-huruf bersama untuk membentuk suku kata dan menggunakan spasi antar kita. Bukan antar kita, tapi antar kata. Nah, sedangkan bahasa Jepang ini menggunakan karakter sama dengan bahasa Mandarin ya. Tapi yang membuatnya beda adalah
Mandarin disebut dengan Hanzi, maka di Jepang disebut dengan kanji. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana? Apakah sudah paham? Jika belum paham, silahkan komentar pada kolom di bawah ini. Kemudian jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe dan like dan share kepada teman-teman semuanya. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya ingin membagikan tips juga kepada teman-teman semua agar teman-teman semua lebih semangat lagi di dalam belajar atau menuntut ilmu. Bagaimana sih tipsnya? Satu, ketika kita ingin benar-benar menguasai suatu bahasa internasional, maka kita harus memiliki ijtihad, yaitu kesungguhan. Ya, jika kita tidak sungguh-sungguh dalam belajar, jika kita tidak sungguh-sungguh dalam apapun hal tersebut, maka kita tidak akan bisa menguasai bahasa tersebut. Pertama, kita harus adalah ijtihad, sungguh-sungguh. Kemudian kita harus itu apa? Bersinergi, tamak, rakus. Artinya adalah bukan rakus terhadap makanan, tapi rakus dengan ilmu. Kalau kita rakus dengan makanan, apapun akan kita santap dan apapun akan kita makan. Namun jika kita rakus dengan ilmu, apapun ilmunya akan kita pelajari, baik dari segi bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Rusia, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan bahasa-bahasa lainnya. Harus hirs, yaitu tamak, rakus. Kemudian kita juga harus almal, harta benda, itu udah pasti. Salah satunya mungkin teman-teman ingin belajar namun tidak ada guru, mungkin searching di YouTube. Otomatis YouTube harus membeli paket setiap bulannya. Nah, harta ini sangat butuh sekali karena banyak orang yang berkompetensi tapi tidak memiliki harta benda, namun banyak orang yang memiliki harta benda tapi tidak berkompetensi. Kalau bisa teman-teman setidaknya sudah memiliki harta kemudian berkompetensi. Nah, tapi ada juga sebagian ada yang berkompetensi tapi tidak memiliki harta. Setidaknya teman-teman sudah berusaha menjadi yang terbaik, ya. Pertama tadi sungguh-sungguh, kemudian yang kedua adalah kita harus rakus, bersinergi dan menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga adalah kita harus memiliki harta benda. Kemudian di sini yang keempat, suhbatul ustad, kita harus mendekati guru atau orang yang mengajari kita bahasa tersebut. Contoh, kita belajar dengan A, kita belajar dengan B, kita belajar dengan C, maka kita dekati sama orang yang mengajarkan diri kita. Karena kenapa? Karena dia lebih tahu daripada kita. Kemudian kemudian kita ada suhbatul ustad, ya, kita dekati sama gurunya. Kemudian tulus zaman, pastinya di dalam belajar itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita butuh waktu yang panjang atau waktu yang lama, ya. Tidak mungkin kita belajar saat ini. Saya contoh pengen bisa bahasa Korea, teman-teman ngeliat video saya, teman-teman langsung bisa, itu hal yang mustahil, ya. Walaupun bisa hanya sekedar pengenalannya saja, tapi teman di sini memerlukan waktu yang lama. Oke, pokoknya dari saya terus semangat, terus bersinergi, yakin dan pasti bisa, ya. Apapun itu bahasa pasti bisa kita pelajari. Intinya harus optimis, no pesimis. Oke, mungkin bagi saya orang yang bodoh di zaman dulu adalah orang yang tidak bisa membaca, tapi di zaman sekarang orang yang menurut saya bagaimana ya, bahasa Inggris ini bahkan menurut saya pribadi merupakan satu hal kewajiban. Jadi kalau untuk bahasa Inggris ini ya sudah wajib bagi kita semua harus bisa. Bahkan jika kita mampu, bahasa Inggris ini tidak perlu kita pelajari lagi. Kita cukup untuk mempelajari bahasa-bahasa lainnya seperti bahasa Jepang, bahasa Rusia, dan bahasa Korea, dan bahasa lain-lainnya. Baik, sekian, terima kasih. Oke, maybe just from me. See you next time. Bye bye.